Siap. Ya, kalau ditempeleng kan beda suara Siap. toh. Kalau pakai selang beda nggak suara? Izin beda. Beda. Kalau perkiraan saksi waktu ada suara teriakan itu dipukul pakai apa? Suara pukulan. Izin yang kami dengar cambuk pakai selang. Seperti suara cambuk selang. Siap. Ibu Pradaluki tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Pratu Petrus Canisius Wae. Suasana pilu menyelimuti ruang sidang Pengadilan Militer 315 Kupang, Senin, 3 November 2025, ketika Sepriana Paulina Mirpe ibu kandung almarhum Pradaluki Namo tak kuasa menahan tangis dan akhirnya keluar dari ruang sidang. Momen menggetarkan itu terjadi saat saksi mengungkap bahwa dirinya mendengar langsung suara Pradaluki yang meminta ampun ketika dianiaya di ruang staf Intel. Sidang yang mengadili perkara dengan nomor berkas 40K PM 315 @X 2025 tersebut menghadirkan terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Militer Mayor CHK Subiatno, didampingi Hakim Anggota I Kapten CHK Denis Kerel Napitupulu dan Hakim Anggota 2 Kapten Zainal Arifin Anang Yulianto. Saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini adalah Pratu Petrus Canisius Wae, yang saat kejadian bertugas sebagai Provos Kompi A. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, auditor, dan keluarga korban, saksi memberikan kesaksian kunci terkait malam tragis yang menimpa almarhum Pradaluki. Dengan suara bergetar, Pratu Petrus menceritakan bahwa ia melihat dan mendengar langsung penganiayaan terhadap almarhum di ruang staf Intel. Izin, saya mendengar suara teriak bilang, ampun, dari almarhum. Suara seperti dicambuk pakai selang, ujar Pratu Petrus di hadapan hakim. Kesaksian tersebut sontak membuat suasana ruang sidang berubah hening. Beberapa anggota keluarga korban tampak menundukkan kepala. Sementara ibunda almarhum yang duduk di barisan kedua tamu sidang menangis terseduh-seduh hingga harus keluar dari ruang sidang, didampingi anggota keluarga lainnya. Momen ini menjadi puncak emosional dalam persidangan yang diwarnai isak tangis dan suasana tegang. Kesaksian Pratu Petrus memperkuat dugaan bahwa meskipun korban telah berulang kali memohon ampun, tindakan kekerasan tetap berlanjut hingga akhirnya berujung pada kematian Pradaluki. Sementara itu, ruang sidang tampak dipadati keluarga dan kerabat almarhum, yang sebagian mengenakan kaos putih bertuliskan Justice for Pradaluki Namo sebagai bentuk seruan keadilan. Terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal terlihat duduk tenang di samping penasihat hukumnya, sementara ibunda Pradaluki terus menatap tajam ke arah terdakwa sebelum akhirnya meninggalkan ruangan karena tidak sanggup menahan tangis. Sidang ini menjadi bagian penting dalam rangkaian proses hukum untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Pradaluki Namo. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.